gosip baru, ada mbak-mbak yang ada di Mako katanya ditipu oleh salah satu YouTuber. Nah, dia melapor sama saya, terus saya bilang sama dia, Mbak, saya itu nggak percaya tanpa bukti. Jadi jangan memfitnah, jangan membawa media saya ini untuk memfitnah orang lain. Jadi saya cuma menerima apa yang kamu katakan, tapi saya tidak ingin menyampaikan di publik tanpa bukti. Karena itu adalah pencemaran nama baik dan juga fitnah. Jadi bisa dibilang fitnah ya Mbak ya. Jadi saya tidak ingin fitnah itu ada. Sekali lagi ada telepon masuk nih, sebentar ya. Halo. Hai. Halo. Halo, Jay. Kenapa Mbak? Miss Lili, boleh minta tolong nggak? Ada kapan aku bisa main ke rumah Miss Lili? Kalau ke rumah nggak boleh Mbak, cuman boleh ke studio. Oh, Kenapa aku saya? mau tanya Miss, kan aku kan udah nikah di sini kan. Oke, sebentar. Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube atau di Facebook. Iya sih, cuma tanya sebentar. Aku ini nyambi kerja. Oke, nggak apa-apa. Yang penting hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Apa itu, aku kan udah nikah di sini. Nah, keluarga suami itu rese karena terus suamiku juga nggak pernah masih ini itulah. Tapi aku udah punya anak. Kalau seandainya aku bawa pulang anakku ke Indo, terus aku proses lagi ke sini kerja gitu, bisa nggak sih, Miss? Maksudnya kamu sudah menikah, KTP-mu sudah keluar? Aku baru menikah 2 tahun. KTP-mu sudah keluar? Kalau yang KTP 7 tahun belum. Ya, kamu nggak bisa berubah jadi pembantu sayang. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Lah kenapa? Suamiku ini banget tuh suka nyari, kalau punya duit dia nggak mikirin keluarganya gimana itu, enggak, cuman ini nyari yang nyari ya di luar, nyari itulah, Nyari perempuan lain. Ya nggak apa-apa loh Dok, yang penting kamu kerja. Kan sudah tak bilangin tahun nikah sama orang Hongkong itu tidak selamanya enak, bener nggak? Jadi kamu sudah punya KTP nih. Tapi dia nggak ngasih uang, nggak ngasih ini. Nggak usah ngasih uang, kamu harus berjuang sendiri dong. Jangan mengharapkan laki-laki ngasih kamu uang sayang. Kan kamu bisa kerja loh. Kamu sekarang bawa pulang anakmu, terus kamu terbebani anakmu, terus kamu nggak bisa kerja, kan sayang. Bener nggak? Iya sih, Miss. Lah ya, kamu ada di sini, harusnya kamu kerja di sini. Sudah 2 tahun, bertahan, disabar-sabari 5 tahun lagi kamu ada ada apa? Ada visa, ada permanen sayang. Bener nggak? Hah? Bener nggak? Iya sih, benar. Disabar-sabarin, dikuat-kuatin. Kamu boleh main ke sini. Cari kerjaan, kan kamu sudah punya KTP Hongkong. Kerjaanmu kan gajinya besar, Dok. Iya sih. Lah ya, kamu pulang Indonesia ingin jadi pembantu lagi. Kenapa? Susahnya itu hidup sama ibunya itu banget. Anaknya maksudnya gini ya, Miss. Anaknya dia, maksudnya suamiku di luar melakukan kesalahan, ibunya malah mendukungnya. Ya memang kan di Hongkong itu cuek bebek kayak gitu, Mas ya. Keluarga kan memang seperti itu, nggak akan bela kamu dong. Kamu itu siapa? Kamu itu menantu. Dan mereka belum tentu nganggap kamu bahwa kamu itu istrinya. Kamu bisa dibilang hanya pembantunya aja. Benar nggak? Apakah dia menganggap sebagai keluarga? Kan belum tentu dia menganggap kamu keluarga. Karena itu kamu harus berjuang dan punya uang banyak dong. Jadi kalau kamu give up pulang Indonesia malah nggak ada harga, kamu sayang. Sudah di sini ya harus fight dong. Iya, Miss. Kalau kamu pulang Indonesia mau jadi apa dirimu sendiri? Benar nggak? Iya sih. Jangan dilepaskan dong. Kamu harus berjuang sampai 7 tahun. Kamu harus ngalah. Harus ngalah itu. Masa iya kalah sama Miss ini? Benar nggak? Ayo berjuang. Saat-saat seperti inilah yang kamu inginkan. Ya masa hidup itu enak-enaknya terus ya kamu satu orang yang kaya dong sayang. Benar nggak? Iya sih, Miss. Ya hidup itu harus berjuang dong, enak aja. Emangnya kayak orang-orang lain. Miss Uni aja juga butuh perjuangan sayang.
Bener nggak? Iya sih. Harus berjuang dong. Harus berjuang. Jangan sampai pergi gara-gara wanita lain. Jangan sampai pergi gara-gara wanita lain. Harus berjuang. Iya. Ayo, orang-orang lain bisa, kamu pasti bisa. Malu loh kamu pulang Indonesia nikah sama orang Hong Kong, enggak balik lagi sama pembantu. Ayo, teman-temanmu yang ngetawain kamu dulu nikah sama orang Cina kan ketawa nih, dengar kamu gagal. Benar nggak? Iya sih. Hah? Iya. Ayo, jangan gagal. Jangan gagal. Iya, iya. Harus kuat. Hinaan teman-temanmu yang sudah menjatuhkan kamu itu akan ketawa saat dia tahu bahwa kamu hari ini nggak kuat. Iya, Miss. Ayo berjuang. Tunjukkan sama orang-orang itu di luar situ. Ya. Iya. Di sini ada di sama kamu. Kamu pasti bisa. Ya. Buktikan. Jangan sampai kamu nangis seperti yang Miss Uni katakan. Suamimu bersama yang lain nggak apa-apa. Yang penting kamu harus kuat dan kamu punya anak. Setelah 7 tahun kamu pergi aja dari dia. Tapi kamu harus bertahan saat ini. Kamu nggak boleh kalah. Iya. Dia kan cuma main aja. Nyatanya dia pulang sama kamu. Itu aja sih. Dan jangan diambil hati. Jangan diambil hati tentang mertua, sayang. Kalau kamu punya uang, maka kamu dihargai. Kalau kamu nggak punya uang, maka kamu nggak ada harganya. Ngerti? Sama saja, Miss. Aku punya uang pun dia juga begitu. Bukan begitu, sayang. Kamu punya uang, kamu nyewa rumah sendiri, kamu punya mobil, kamu punya uang sendiri, itu baru punya uang. Bukan cuma gaji 10.000, 2.000, 100.000, sayang. Kamu bisa beli rumah sendiri, itu baru punya uang. Tapi suamiku itu terlalu ini ya, terlalu ikutin ibunya. Loh, Hongkong seperti itu, sayang. Emangnya Pak Tony nggak ikut ibunya? Sama. Ya karena itu pernikahan 2 negara itu beda culture. Iya, iya. Ya nggak bisa dong dia nurutin kamu. Kamu itu siapa? Indonesia suami takut istri. Di sini suami takut ibu. Ingat, di Indonesia suami takut istri. Di Hongkong suami takut ibu. Iya. Paham? Nggak ada ceritanya di Hongkong suami itu takut istri. Nggak ada. Suami itu takut mertua yang ada. Iya, Miss. Ayo semangat. Makasih, Miss. Ayo lain kali main di tempat Miss Uni, ajak anakmu. Jangan sampai gagal. Di Gunung ya, Miss? Iya, sayang. Di Gunung. Oke. Saya tunggu ya. Oke. Terima kasih loh, Miss ya. Oke. Yo, bye-bye. Oke, sekali lagi ini yang selalu ingin saya jelaskan pada kalian semua bahwa tidak mudah untuk menikah dengan 2 negara yang berbeda, culture yang berbeda, suku, budaya, adat, budaya, agama bahkan berbeda. Karena itu saya selalu bilang berpikirlah, jangan memikirkan tentang uangnya bahwa menikah sama orang Hong Kong itu pasti sukses, menikah dengan orang Hong Kong itu pasti kaya. Itu tidak. Itu yang harus kalian ubah. Mindset seperti itu yang harus kalian ubah. Jadi selalu orang berpikir menikah dengan orang Cina, menikah dengan kewarganegaraan lain itu akan menaikkan taraf hidup. Tidak. Tidak ada yang bisa menaikkan taraf hidup kita kecuali kita sendiri. Ya mungkin beda tapi sedikit. Jadi nggak ada seperti itu. Karena itu saya selalu bilang nih, banyak orang Hong Kong menanyakan sama saya, kenapa pembantu Indonesia kalau sudah menikah dengan orang Hong Kong setelah 7 tahun mereka bercerai. Dulu saya agak ribet mau menjawab pertanyaan mereka karena bagi saya tidak ingin menjawab entar keliru atau karena bukan porsi saya, tapi setelah saya sering mendengarkan curhatan-curhatan dari kalian itu saya sadar, Mbak, bahwa memang benar. Ya jelaslah kamu ditinggalin setelah 7 tahun. Lah perlakuanmu dari tahun pertama sampai 7 tahun itu sangat jahat sekali. Jadi perlakuan laki-laki ini selalu menindas perempuan-perempuan Indonesia. Jadi selalu menyakiti perempuan-perempuan Indonesia. Mereka suka main perempuan lain lah, suka menyakiti perempuan istrinya sendiri lah, udah punya anak dibiarin lah, bahkan diperlakukan yang tidak jelas. Nah, sekarang kalau ada orang nanya nih ke saya, kenapa sih perempuan Indonesia kalau sudah dapat permanen itu mereka memilih bercerai? Karena perempuan Indonesia sudah ngempet selama 7 tahun. Mulai 3 tahun.
Karena sudah ngempet 7 tahun, bro. Jadi enak aja kamu. Jadi hati-hatilah pada orang-orang yang dendam. Berhati-hatilah orang yang punya dendam dan membalasnya dengan elegan. Dengan elegan, bukan ilegan ya. Elegan. Jadi buat orang-orang di sekitar kita, berhati-hatilah jika kamu menyakiti orang lain dan dia tidak membalasnya. Dia sedang menyiapkan peluru bom nuklir dalam hatinya. Sewaktu-waktu itu meledos, kalian sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi buat teman-teman yang saat ini menikah dengan orang Hongkong dan kebetulan mendapatkan ujian, dengarkan Miss Yuni ngomong sekali lagi. Bertahanlah. Sudah nyampe di detik ini. Kalau kamu give up, maka orang-orang yang selama ini menghinamu akan tertawa terbahak-bahak. Karena tujuan mereka memang ingin menjatuhkan kamu. Jadi saya berpikir bahwa ayo dong, gandengan tangan. Persatuan para istri Indonesia yang menikah sama sipit, ayo. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengelokkan, jangan saling sombong. Duduk bareng bersama Miss Yuni, kita ceritakan apa sih keluh kesah kita. Jadi biar orang tahu, menikah dengan orang Hongkong tidak seperti yang kalian bayangkan, punya tes branded, dikasih jatah seperti ini. Iya, sebagian, tapi sebagian. Jadi kalau Miss Yuni ngomong kayak gini, jangan dipelintir-pelintir ya. Jadi apakah Miss Yuni melarang karena Miss Yuni cemburu nih takutnya orang lain menikah dengan sipit? Enggak ada hubungan. Cuman saya katakan sekali lagi, pernikahan dua negara, pernikahan perbedaan agama, pernikahan perbedaan suku budaya adat itu sangat kuat sekali. Banyak di antara kalian nangis kok. Benar nggak sih? Jadi jangan dilihat di media sosialnya aja, pasti dong happy-happy terus. Tapi pada kenyataannya kita sama-sama nggak tahu, benar nggak sih? Teman-teman, jadi saya cuma mengingatkan saja bahwa di dunia nyata, menikah dengan orang Hongkong tidak seperti di dunia media sosial. Yang di media sosial selalu baik, bagus, tapi pada kenyataannya sangat berbeda sekali. Pernikahan dengan orang Hongkong membutuhkan mental yang baja. Laki-laki di Indonesia takut sama istri, tapi laki-laki di Hongkong takut sama mertua ya. Ini diingat-ingat ya. Laki-laki di Indonesia saat sudah menikah takut sama istri, tapi laki-laki Hongkong saat menikah dia takut sama mertua kita. Ingat itu. Jadi harus diingat-ingat. Jadi